Shalom saudara, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Kalau Anda bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini kalau Anda bisa tuning dalam channel ini, maka Anda sedang mencari word from heaven dan Anda mencari suara dari surga bagi saya dan saudara sebelum beraktivitas hari ini. Langsung saja kepada firman Tuhan, kita akan buka dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang 15. Saya akan berbicara tentang tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, tujuan Tuhan bagi orang percaya. Dalam ayat ini dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, ayat ini membantu saya dan saudara untuk menemukan tujuan hidup kita, yaitu dengan kita menyadari bahwa sebenarnya sejak semula setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan pilih untuk kemudian Tuhan tempatkan pada suatu tempat supaya bisa berfungsi di tempat tersebut, yaitu dengan mengerjakan dan memeliharanya. Saudara, kita punya Taman Eden kita masing-masing ya dalam hidup ini, yaitu sesuatu yang kita percaya berasal dari Tuhan yang bukan pilihan buat saya dan saudara. Contohnya nih, keluarga tempat Anda dilahirkan. Anda tidak bisa memilih saya mau dilahirkan di keluarga kaya, di keluarga yang menengah, di keluarga yang tidak berada, atau di dalam keluarga yang seperti apa, keluarga broken home, keluarga baik. Kita semua tidak bisa memilih, tapi kita ditempatkan dengan satu purpose, satu tujuan. Begitu juga dengan negara ini, kita tidak bisa memilih di mana negara kita harus dilahirkan. Tuhan yang pilihkan buat saya dan saudara. Jadi saya percaya saudara, itu bukan pilihan kita, tapi Tuhan yang pilihkan untuk kita supaya kita berfungsi di dalamnya, berguna bagi keluarga dan bangsa kita. Tapi jika kita mau lebih teliti lagi untuk melihat dan percaya, maka kita tahu dalam firman Tuhan dalam Roma 11:36, segala sesuatu dalam hidup kita itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan sekarang pun kita harus tahu bahwa keberadaan kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadikan diri kita berguna, saudara, bagi apapun dan siapapun dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, pergaulan kita, dalam studi kita, saudara, kita belajar untuk menjadikan kita berguna. Ketika engkau keluar dari kamarmu, keluar dari rumahmu hari ini, bagaimana saya bisa berguna bagi keluarga saya? Bagaimana saya bisa berguna bagi teman saya, bagi orang-orang sekitar saya, bagi keluarga saya, bagi pekerjaan saya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu orang? Kesalahan yang sering terjadi adalah jika kita berpikir bahwa segala sesuatu itu karena jerih payah kita, karena kekuatan kita, ini karena saya. Itu yang salah, saudara. Kita harus belajar bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita. Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya dan saudara. Yang kita perlu lakukan adalah melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. 1 Korintus 10 ayat 24 sebagai penutup berkata, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami, Tuhan, untuk tidak mencari keuntungan diri kami sendiri, tapi untuk selalu menjadi berkat dan selalu berkat dimanapun kami pergi dan berada, sehingga kami, Tuhan, selalu memberkati orang-orang di sekitar kami. Jamah supaya setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, menonton hari ini, Tuhan, mereka keluar dari kamar, keluar dari rumah, mereka jadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada, dan tidak menjadi batu sandungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membahas buku ketiga, yaitu Dialog dengan Saddam Hussein. Baik Alkitab maupun Al-Quran sama-sama mengatakan Yesus itu masih hidup sampai sekarang. Ini sangat menarik. Bapak ini tanpa tedeng aling-aling menyatakan iman Bapak sekarang kepada Tuhan Yesus. Lalu akibatnya Bapak dibenci banyak orang, bahkan Bapak dijebloskan dalam penjara. Dia bilang, Yohanes 10 ayat 28, A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya.